Ayo ikut menjadi bagian dari perubahan besar bangsa ini bersama Sahabat Pekerja Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sahabat pekerja, kembali lagi dengan saya Hari Sultra dalam OPEK, obrolan pekerja. Seperti biasa, ini adalah program yang menginspirasi, memotivasi dan juga mengedukasi buat para pekerja, karyawan ataupun orang-orang yang hari ini membutuhkan kehidupan yang lebih baik lagi. Dan seperti biasa, kita menampilkan narasumber orang-orang yang luar biasa yang akan memberikan pencerahan kepada kita bagaimana menjadikan Indonesia lebih baik lagi. Dan hari ini kita kedatangan orang yang luar biasa, Uda Padang ya. Orang yang bisa dikatakan semacam ikonnya kota gitu. Ya kita langsung saja kita sapa dia, Bang Edo. Udah Edo. Udah Edo. Bang kabarnya dah? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Wah, hari ini ikon kayaknya kayak patung selamat datang gitu kan saya. Jam gadang ya. Jam Gimana perjalanan Ya. dari rumah tadi? Alhamdulillah lancar tadi, gitu lancar ya. banget lah. Ini kawasan elit lah di sini kan, jadi cepet kemana-mana cepet kalau di sini. Iya. Jadi saya tinggal cek Google, waduh udah cepet banget lah di sini. Langsung ya, langsung menuju ke sini gitu ya. Ya, Iya, cepet iya. banget di sini Pak. Gimana keluarga sehat dah? Alhamdulillah sehat semua. Alhamdulillah Ya masih inilah ya, masih Suasana berjibaku pandemi ya. dengan pandemi, belajar di rumah ya, semuanya heboh lah. Betul. Gitu, Gimana Bang. kira-kira bisnis lancar dah? Alhamdulillah ya, semuanya kan memang udah diatur ya sama Ya. Allah gitu. Jadi ya kita percaya aja, yang penting kita ikhtiar aja, Ya, terus iya. ya alhamdulillah ya kita lihat peluang-peluang aja. Jadi memang pandemi ini sebenarnya satu sisi ada rahmatnya Ada juga. rahmat Ya ya, pasti iya. ada rahmat, selalu Betul, ada rahmatnya di situ ya. Ya. Kita juga percaya ya ada sesuatu, ada peluang, Ya. pasti ada jalan lagi Jalan, gitu. betul. Gitu. Jadi Ya. istilah itu bersama-sama kesulitan ada kemudahan. Ya, Walaupun jadi orang bilang mungkin pandemi, tapi sebenarnya ada peluang ya. iya, jadi kayak orang yang beruntung kan apa, kemampuan dan kesempatan bertemu. Oh, kemampuan kesempatan beruntung. Oh iya. Jadi kita harus merasa beruntung aja Iya, terus iya. gitu. Lucky Jadi man ya, lucky iya, man ya. ya Iya, ini iya. beruntung kok. Orang kayak gini beruntung juga. Beruntung juga. Jadi maksudnya kita cari kesempatan apa lagi nih? Kesempatan apalagi. Jadi ada satu itu dah kalau ya dikatakan teman-teman kita itu Ya. kalau orang Padang kan orang Minang ya. Ya, orang Minang Padang ya itu kan tepatnya. pandai dagang gitu Ya. kan. Jadi kalau dikatakan itu kalau misalkan orang Padang atau orang Minang ini Ya. jadi pegawai negeri dibilang murtad itu dah. Oh, kenapa Karena gitu? gini, karena dibilang itu ketika ikut Formula 1, begitu ada tikungan, berhenti. Buat makan Padang. Artinya begini, setiap Makan dulu. setiap yang namanya pandemi, kesusahan itu ada selalu ada peluang. Ya, Iya pada kan? setuju. Dah, kita ngobrol sebentar dah. Ini Ya. para pekerja ini kan butuh inspirasi ya, Ya. butuh motivasi. Gimana sih cerita awalnya si Uda tuh kok bisa nyampe ke Jakarta? Mungkin dari dulu dari awal mungkin ya, dari Ya. SD mungkin atau gimana dah. Ya, sebenarnya saya terima kasih Bang Ari Ya. dan sahabat pekerja Indonesia sudah undang saya, dan kapasitasnya mungkin akan beda-beda ya, mungkin Ya. karena memang ya kita hidup selama ini pasti pernah jadi Ya, apa, tapi ya, bagi ya. saya sih, saya saat ini Bang Ari sebenarnya lagi proses belajar gitu. Jadi ya hidupnya memang lagi belajar dan jauh dari kesempurnaan pastinya gitu, seperti itu. Mungkin itu dulu sih ininya. Jadi saya sendiri dulu saya besar di Sumatera Barat, Sumatera Barat, ya, ya. di Padang, Kota Padang. Kota Padang ya. Ya, ibu bapak saya juga di Kota Padang, dan saya juga lahir bukan dari keluarga pengusaha sebenarnya. Jadi dari keluarga pekerja. Oh, baju pekerja. Ibu saya bidan. Aha. Papa saya di perusahaan asing tapi di Padang, ya tepatnya yang berurusan sama rokok sih dulu. Oh, oke. Jadi mama bidan, satu lagi jual rokok gitu. Jadi emang dari awal saya udah menyaksikan perbedaan itu indah sebenarnya. Iya. Jadi sampai saya lulus kuliah, ya saya dari kecilnya memang nggak terlalu apa ya, saya biasa-biasa aja gitu. Jadi nggak terlalu banyak yang bilang berprestasi juga enggak gitu. Tapi memang dari kecil saya memang suka ikut organisasi. Oh. Karena saya suka ngelihat orang yang berbeda-beda gitu, Pak. gitu ya. Jadi saya ikut di SMA, saya ikut
kelompok ilmiah Kelompok remaja, ilmiah, KIR walaupun ya. saya KIR yang nggak suka mikir kalau saya. Gitu. Iya. Jadi saya bikin acara yang lebih praktikal kayak kan Iya, iya. kita mengenal stalaktit, stalagmit. Jadi saya suka belajar dengan hal-hal yang memang bisa dilihat gitu. Alam ya, dengan Ya, alam. ya saya suka belajar gitu. Jadi saya pernah jadi ketua KIR, saya lihat oh ya kita meneliti stalaktit. Sebenarnya saya mau jalan-jalan gitu. Oh, iya, iya, iya. Jadi saya belajarnya seperti itu. Ya, akhirnya saya kuliah. Ya kesempatan kuliah di Bandung sambil kuliah juga sambil kerja. Jadi saya kuliah ya bekerja juga nih. Bekerja juga. Jadi saya semester 1 kuliah, saya ngerasa banyak waktu kosong. Akhirnya saya kuliah sambil kerja. Iya, iya. Jadi itu saya jalanin sampai 3 tahun ya. Saya D3 habis itu lanjut S1 kuliah di perusahaan IT. Jadi orang kuliah pakai baju kaos, Iya. saya kuliah pakai baju kerja. Baju kerja. Pakai dasi gitu ya. Iya pakai ya kemeja sih. Kemeja, Ya, iya. saya orang pakai ya teman-teman saya kan Iya. di kampus kan di Unpad dulu anak komunikasi. Itu kan pakai artis semua, Iya, iya. Bang Ari, jadi kayak cancuter salah apa gitu. Dan semuanya rata-rata tuh kuliah pakai baju kaos yang pakai kayak apa namanya kayak ya lebih santai lah ya. Saya datang ke kampus ya pakai baju kerja Rapi gitu. gitu ya, rapi. Ya rapi. Dah sebelum kita ngomongin tentang dunia kerja dah, itu Ya. kan waktu kecil itu kan beda ya. Kalau kita di Jawa itu kebanyakan ya normal saja lah. Ya. Orang SD, SMP, SMA. Kalau yang saya tahu nih, mungkin saya salah juga. Kalau Ya. ada istilah mansur ya, manci surau gitu ya. Artinya orang-orang Padang itu, orang-orang Minang Ya. itu kecenderungannya dekat dengan agama, Ya. dekat dengan surau gitu Ya. kan, dekat dengan langgar kalau istilahnya begitu kan. Hmm. Itu gimana untuk masa lalu waktu kecil itu dah, kalau boleh sharing dah. Karena saya sih sebenarnya ya memang itu culture ya, kita kan ada Ya. bahasa di syarat bertengah kitabullah. Kitabullah. Jadi orang Minang tuh memang udah filosofi hidupnya memang ditempelin dengan agama. Agama. Jadi nggak ada yang bisa lepas dari situ gitu. Hmm. Jadi kalau memang dia udah nggak mau ada agamanya, berarti dia udah nggak orang Bukan Minang. orang Ya, terutama Minang. Islam ya, dia Iya, harus iya. agama Islam gitu. Itu yang ya memang dari kecil saya memang ya. Ayo ikut menjadi bagian dari perubahan besar bangsa ini bersama Sahabat Pekerja Indonesia. Mau nggak mau ya, maksudnya itu dulu kan saya nggak ngerti kan setelah ini memang kayak wah ini MTQ di tingkat inilah, Iya, tingkat itu iya. ya mau ya di RT ini nggak ada utusan, kebetulan saya RT saya cewek semua, gitu. jadi saya lagi gitu kan. Tapi bukan berarti saya jago ya, gitu. Iya, Tapi iya. memang kita memang dididik seperti itu. Karena tadi laki itu ya kesempatan bertemu dengan Peluang, Peluang. Kesempatan dengan kemampuan. kemampuan. Iya, iya. Jadi saya tuh dikala gitu sering datang kesempatan ketika kemampuan saya kurang, Pak. tapi justru itu dipilih. Jadi saya maksain diri Maksain untuk diri. bisa nyocokin itu. Iya, iya. Selalu seperti itu. Jadi ya nggak tahu sih, Allah tuh ngasih jalan hidup saya seperti itu. Jadi saya bukan orang yang saya udah bisa nih, ayo mana kesempatannya, enggak. Oh. Saya alhamdulillah dikasih kesempatan, padahal kemampuan saya masih kurang Masih gitu. kurang. Gitu lah. Oke. Terus kalau boleh tahu dah tokoh inspirasi atau mungkin guru atau siapa waktu kecil itu dah yang Ya. yang apa nih, siapa gitu dah kalau boleh tahu. Ya karena memang pastinya orang tua saya, Orang ya. tua, ya. Mama saya tepatnya memang karena bapak saya memang sering keluar kota gitu Pak. Jadi inspirasi sebenarnya orang tua saya, tapi yang lain-lain juga banyak sih kayak misalnya teman-teman yang tokoh banget sih sebenarnya ya Buya Hamka ya. Buya Kalau Hamka, saya sih iya. itu yang karena saya bukan orang yang agamais banget, tapi maksudnya dia punya taste budaya, tapi dia agamanya kuat Iya, gitu. iya. Nah itu yang memang kita lagi cari itu sih. Hmm. Yang saya sih lagi belajar ya. Iya, iya. Saya lagi belajar gimana menjadi sosok itu, tapi memang akan semua orang dilahirkan berbeda lah ya. Jadi ya saya sih dulu memang saya wah kita harus mencapai ini. Iya, Kalau sekarang iya. saya mengalir aja sih Pak Ari. Dah kalau kita bicara cita-cita kan nggak Ya. mungkin jadi penyanyi cilik ya. Ya. Kan sudah selesai tuh. Ya, Nah, itu waktu udah lewat. kecil cita-citanya apa tuh dah? Kalau boleh tahu dah. Saya sih ya standar orang lah ya jadi pilot. Pilot, dokter gitu Iya, ya. saya juga nggak tahu tuh. Iya, iya.
pas saya udah tahu bahwa pilot akan seperti ini nggak jadi Nggak juga. jadi juga. Dokter seperti ini nggak mau juga ya. Karena memang saya ada sepupu saya yang memang udah di Bandung yang memang bikin perusahaan IT juga. Ya saya dulu patokannya seperti itu. Udah Hanif waktu itu yang di Bandung, yang dia ngasih ya dia kuliah sampai kerja apa ya. Saya banyak belajar dari beliau sih. Iya. Tapi kalau yang secara globalnya ya saya mengalir juga sih. Iya. Kalau ini kalau kan sempat juga jadi udah Padang gitu ya. Udah Itu gimana? sumbar. Udah sumbar. Itu gimana Iya. tuh? Waktu SMA atau Nah, waktu kuliah. Oh, kuliah. Jadi saya lulus seminggu sebelum saya sidang kuliah. Itu yang D3 ya? Apa? Yang D3 itu apa Yang S1? S1. Jadi sebenarnya itu kan tahun sebelumnya saya tuh Iya. bikin baju untuk Uda Unisumbar itu. Oh. Jadi panitianya minta saya tolong saya pesan baju. Saya kan kuliah sambil kerja sambil dagang Oh, juga. iya. Jadi jualan baju, jualan pin gitu juga Iya, ya. iya. Ketemu Indra itu loh pertama kali. Oh, iya. Ya, itu yang saya belajar. Terakhir pas saya nganter bajunya, wah bisa juga ini ikutan. Tahun depannya tiba-tiba, "Dok, mau ikutan gak ini?" Saya ikut dari Tanah Datar waktu itu. Jadi seminggu sebelum saya sidang, bukan seminggu, 3 hari sebelum saya sidang, ya S1 gitu itu. Saya pulang hari Kamis ke Padang, Jumat saya tes, hari Sabtunya ada pegelaran pemilihan di Tanah Datar. Malamnya saya menang, minggunya saya pulang, Seninnya saya sidang gitu. Oh. Jadi ya saya baca 2 tuh, Budaya Minangkabau sama skripsi saya. Ya, tapi ya alhamdulillah terjalani juga dan jadi makanya menang ya, jadi udah di udah tengah sumbar datar ya? menang di tingkat Sumatera Barat saya juara 2 tepatnya. Oh, saya iya. akhirnya saya jadi ketua Uda Uni Sumatera Barat tahun 2007 2008. 2007 2008. Ya sambil jalan aja sih waktu itu. Iya. Berarti itu memang sudah ini ya, walaupun ibaratnya sudah kuliah berapa tahun di Jawa, tetap saja ketika ada panggilan dari daerah Ya. itu untuk ikut bantu juga. Ya, sampai sekarang sih saya juga mengelola komunitas yang namanya Sumbar Connect. Sumbar Connect. Ya, jadi ya menggali potensi Sumatera Barat, tapi kita tidak mau menjadikan Sumatera Barat eksklusif, Iya. tapi kita tetap inklusif. Siapapun yang punya rasa, punya minat, punya potensi, silakan. Itu Iya. yang niatnya seperti itu sih. Jadi kita nggak mau bikin inklusivitas yang akhirnya nggak jadi apa-apa gitu. Nah, sebagai Uda Sumbar itu Ya. apa sih yang misi dari Uda Sumbar itu kalau misalkan kita menang gitu? Pastinya misi pertama adalah pariwisata. Pariwisata. Ya, pariwisata. Jadi misinya kan namanya Duta Pariwisata. Duta Pariwisata. Duta Pariwisata Sumatera Barat. Dan gimana caranya kita ngejadiin kita bukan hanya sebagai role model, Iya. tapi kita sebagai driver untuk pariwisata tuh potensinya macam-macam loh. Iya. Tapi di 14 tahun yang lalu kan memang ya keterbatasan informasi segala macam, kita bikin gerakan-gerakan lah. Untuk anak-anak, untuk orang dewasa. Jadi minimal tuh orang Minang terutama di Sumatera Barat ngerti apa potensi yang dia punya. Kebanyakan gini kan, dia punya emas tapi dia nggak tahu dia punya emas gitu. Betul. Itu yang tugas kita dulu awal di sini. Jadi ibaratnya kalau ikan itu mencari di mana air gitu ya. Iya. Padahal air itu ya sekeliling Itu dia potensinya itu Potensi. ada, tapi kadang-kadang karena dia sering di situ dia nggak lihat bahwa dia tuh punya sesuatu yang berharga. Nah itu yang misi kita waktu itu sih. Iya. Berarti selain itu. setelah lu jadi Uda Sumbar, balik lagi ke dunia nyata, Ya. skripsi gitu kan. Gitu kan? Ya. Sudah skripsi, apa tuh dah yang dilanjutin dah? Ya setelah saya di Padang di Sumatera Barat jadi Uda Sumbar, setahun saya off untuk ngurusin Uda Sumatera Barat. Oke. Sambil bantu usaha Kayak ikatan orang tua. dinas gitu ya, semacam ikatan dinas gitu Ya, ya. kita dinas Begitu setahun kita, untuk oke. misi budaya lah. Ya, Ya, misi budaya. awalnya orang kan pasti ngelihatnya cuma kayak penjemputan presiden, penjemputan apa, duta luar negeri atau Ya. apa. Tapi setelah itu saya fokus kembali ke Jakarta. Bisnis dengan teman ya kayak bisnis tenaga surya waktu itu 2008. Tenaga surya tahun 2008. Renewable energy. Sudah future banget berarti ya. Iya itu dia sih. Saya juga nggak tahu. Katanya doa di gini-gini. Padahal komunikasi kan? Padahal komunikasi. Ya, Jadi ya. waktu itu ya saya akhirnya ikutan di bertiga kita, saya Iksan sama Dini waktu itu bikin namanya Genius tuh. Solar Cell Solution. Solar cell. Jadi bikin tenaga surya sama wind turbine. Ya itu tuh pertama kali proyek saya pasang di Ancol, ada hybrid system. Jadi kayak tenaga lampu yang ada tenaga angin sama tenaga suryanya. Itu dulu kan jarang banget. Iya. Tahun 2008 itu. Betul. Tapi kan karena saya orangnya suka yang baru-baru Pak, pengen tahu aja gitu. Akhirnya maksain diri belajar. Jadi tiap hari dulu, tiap habis pulang kantor,
Saya belajar di UI Pak sama dosen UI dulu. Oh, Ilmu apaan nih? Listrik DC, AC gitu. iya iya. Jadi ilmu Hitung matahari. keteknikannya ya. Iya, saya Iya, sampai iya. manjat di energi Pak waktu itu Mhm, Pak. mhm. Gedung di energi di Sudirman. Mhm. Saya sampai ke atasnya Pak. Untuk Oh. ngapain ngitung matahari Pak? Berapa intensitas segala macam Iya, gitu itu ya. berapa lama kan itu kan karena kan watt Iya, per peak kan iya, hitungan iya. itu. Jadi listriknya DC kayak Mhm, listrik apa? Listriknya handphone gitu, bukan listriknya AC kan. AC, Mm-mm. iya iya. Berarti dari 3 orang itu yang awalnya cuma jadi komunikasi, alumni komunikasi, Ya. akhirnya belajar ilmu keteknikan. Ya tidak belajar mau. ya saya kan kuliahnya kan dulu sempat matematika. Oh, oke. Jadi D3-nya matematika, S1-nya komunikasi Komunikasi, gitu. iya, iya, Ya iya. udah macam-macam sih yang masuk. Iya iya iya. Ya iya. gitu sih. Jadi kita coba belajar terus ya sambil jalan karena memang beda sih. Bagi saya tuh belajar dengan ketika ada project Mhm. dengan belajar dengan disuruh sama guru Iya. itu akan lebih beda rasanya. Lebih praktek ya. Ya, lebih- karena saya praktek karena wah ini akan ada uangnya nih kalau saya Iya, bisa belajar iya. ini. Makanya agak cepet belajarnya. Berarti Soalnya udah sudah BU visioner kan. ya. Iya. Kalau orang Aduh, bicara kalau- belajar teori, ini sudah berapa duit dapat nih? Ya itu saya udah wah jadi cepet belajarnya Iya, sih juga iya. heran Pak itu. Iya, iya. Maksudnya saya niat untuk jam 8 malam sampai jam 2 pagi saya di Depok Mhm. belajar sama di rumah dosen itu. Di dosen itu. Ya itu sih dulu Pak. Iya iya. Berapa tahun sudah? Nggak lama sih 8 bulan. waktu 8 itu. bulan. Oke, sebelum kita mulai kita tentukan, kita lanjutkan bagaimana seorang Uda Edo itu mengalami mungkin pengalaman luar biasanya. Tetap stay tune di OPEC, obrolan pekerja bersama saya Hari Solputra. Berawal dari sebuah keprihatinan demi sebuah harapan untuk sekedar hidup layak dari para pekerja, kami belajar untuk memberdayakan diri kami sendiri. Kami bahkan belajar untuk mengadvokasi sahabat pekerja secara mandiri. Kami telah memulai kolaborasi proyek teknologi informasi, lokakarya sahabat pekerja, dan expert sharing dengan menghadirkan pekerja profesional di bidangnya. Ayo ikut menjadi bagian dari perubahan besar bangsa ini bersama Sahabat Pekerja Indonesia.